Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Jimmy. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa dalam pekan yang ke-27. Tema permenungan kita pada hari ini ialah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang didasarkan dari teks Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang baik. Ia merawat kebunnya dengan baik, dan pada saat musim panen tiba, Ia mengutus para nabinya. Bahkan anaknya yang terkasih sekalipun juga diutus untuk meminta hasil panenan dari kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap yang dipercayakan untuk mengelola kebun anggur miliknya. Namun apa yang terjadi? Bahwa pelayan-pelayannya ini, bahkan anaknya sendiri, disiksa, dicobai, dan akhirnya dibunuh oleh para penggarap yang bekerja di kebun anggur milik Allah ini. Dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39, di sana ditampilkan kepada kita sebuah refleksi tentang ketidaktaatan. Penggarap-penggarap yang dipercayakan untuk ikut ambil bagian bekerja di kebun anggur milik sang tuan ternyata menunjukkan sikap ketidaktaatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Mereka bertindak semena-mena dan tidak menghormati sang tuannya. Mereka tampil sebagai pribadi yang serakah dan tidak memiliki jiwa yang tahu bersyukur akan kebaikan dan kemurahan hati yang telah diberikan oleh sang tuannya. Apa yang mau dikatakan oleh teks ini? Bahwa kita sekalian tentu diajak untuk menjadi pribadi yang taat. Menjadi pribadi yang taat adalah perjuangan terus-menerus membentuk karakter dan kepribadian kita yang semakin baik dari waktu ke waktu. Para sahabat yang terkasih, ketaatan mensyaratkan ketulusan hati untuk mau menerima segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam hari-hari kehidupan kita. Juga di samping itu, kita senantiasa berjuang mengusahakan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Ketaatan juga mengandaikan kepercayaan. Menaruh kepercayaan sama sulitnya dengan membuat diri kita bisa dipercayai oleh orang lain. Maka dari itu, untuk dapat dipercayai oleh orang lain, kita perlu membiasakan hidup kita juga percaya pada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah yang senantiasa digambarkan sebagai Allah yang peduli, Allah yang murah hati. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang taat, pribadi yang dapat dipercayai? Sudahkah kita membangun sikap percaya dalam hari-hari relasi hidup kita? Tentu untuk dapat bertumbuh di dalam keutamaan-keutamaan ini, kita perlu untuk terus-menerus mengerjakan pertobatan. Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Pertobatan juga menjadi cara bagi kita untuk semakin berbuah limpah, menghasilkan panenan terbaik dalam peziarahan iman kita di dunia ini. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, teks dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa kisah pemilik ladang anggur ini mengingatkan kita betapa pentingnya pertobatan, ketaatan. Dengan cara demikian memungkinkan kita untuk dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik dari keseluruhan hidup kita. Perlu untuk kita ingat bahwa kita adalah penggarap-penggarap ladang yang dimiliki oleh Tuhan Allah, dan tanggung jawab kita masing-masing dituntut penuh dalam hal ini. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah dan
menghasilkan panenan terbaik dari seluruh pengabdian hidup kita di dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.